Nggih, saya perwakilan dari kelompok 2. Untuk kelompok 2-nya sudah siap untuk presentasi, Bu. Ya kalau gitu mungkin, teman yang bertugas, saya izin minta tolong untuk share screen. Oke baik, apakah, PPT sudah terlihat? Sudah. Oke baik, kalau gitu saya, langsung mulai saja. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 kelas A akan mempresentasikan, hasil makalah kami. Sebelum itu izinkan kami mengaturkan salam. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya Salam Sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu dosen pengampu, Ibu Tia, dan juga teman-teman yang lain yang dapat hadir dalam diskusi kali ini. Baik, langsung saja. Adapun judul dari makalah kami adalah produksi dan standarisasi bahan baku herbal berbasis bahan rimpang jahe. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2 kelas A. Yang pertama ada Krisna Wahyu Nugraha NIM 9, dan ada Niluh Putu Putri Dewi NIM 10, selanjutnya ada Igusti Agung Istri Agung Pramyari NIM 11, selanjutnya ada Pramana Kumala Putra NIM 12, selanjutnya ada Imadi Gedari Kusuma, saya sendiri NIM 13, selanjutnya ada Kada Ayu Murti NIM 14, dan selanjutnya ada Nimade Indah Mariani NIM 15. Baik, next slide. Baik, adapun untuk bagian pertama, yaitu adalah latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada rekan yang bertugas, dipersilakan. Baik, selamat pagi Ibu Tia dan juga teman-teman semua. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang penggunaan rimpang jahe sebagai salah satu obat tradisional di Indonesia. Nah, salah satu alasan kenapa masyarakat memilih obat tradisional untuk digunakan di kehidupan sehari-harinya, itu karena adanya perubahan pola hidup masyarakat ke back to nature. Di mana salah satu alasannya itu adalah, adanya suatu pemikiran dari masyarakat bahwa obat herbal itu, lebih minim efek sampingnya atau lebih aman digunakan begitu. Selain itu penggunaan obat tradisional ini ketimbang obat kimia itu juga dikarenakan, obat tradisional lebih mudah dijangkau ketimbang dari, obat kimia. Selain itu juga jika dilihat dari cost-nya, obat tradisional itu, lebih murah begitu karena, dapat langsung diambil dari alam maupun, tersedia di toko-toko obat. Nah, pengobatan tradisional digunakan oleh masyarakat itu yang digunakan oleh masyarakat itu kebanyakan melalui swamedikasi, artinya, masyarakat itu langsung menggunakan obat tradisional itu secara mandiri, yang di mana, penggunaan obat tradisional ini, meliputi berbagai obat tradisional yang memang sudah diizinkan oleh BPOM, seperti misalnya obat herbal terstandar, fitofarmaka, maupun jamu. Nah, selain itu tidak menutup kemungkinan juga penggunaan, obat tradisional ini langsung berasal dari bahan alam yang mungkin berada di sekitar rumah itu langsung dimanfaatkan oleh masyarakat begitu. Nah, tanaman obat sendiri, tidak hanya digunakan sebagai bahan baku obat tradisional, tetapi dapat juga digunakan sebagai bahan baku obat modern. Nah, obat tradisional itu sendiri menurut BPOM itu dapat diartikan sebagai suatu ramuan campuran dari bahan-bahan yang bersumber dari tumbuhan, hewan, mineral, ataupun sediaan galenik, atau dapat juga berasal dari campuran di mana campuran tersebut nantinya akan digunakan sebagai pengobatan yang digunakan oleh masyarakat secara turun-temurun. Mungkin bisa di-next. Nah, salah satu, obat tradisional yang sampai saat ini masih sering digunakan oleh masyarakat itu adalah jahe atau rimpang jahe. Di mana, rimpang jahe itu tidak hanya digunakan sebagai bumbu masakan, tetapi juga sebagai obat tradisional.
Nah, penggunaan jahe itu dapat digunakan sebagai suatu sediaan tunggal, artinya, digunakan jahe saja untuk obat tradisional ataupun dapat juga dikombinasikan, dengan obat lainnya begitu. Nah, salah satu alasan kenapa jahe itu digunakan oleh masyarakat itu karena kandungannya yang sangat beragam, eee, kandungan farmakologinya sangat beragam yang terdiri dari minyak atsiri, zingiberin, zingiberon, zingibetol, barneol, kimfer, sineol, gingerin, vitamin A, dan, berbagai kandungan kimia lainnya. Bisa di-next. Nah, namun pertanyaannya sekarang, apakah, persepsi masyarakat bahwa obat herbal itu memang benar aman digunakan dan minim efek sampingnya? Nah, hal ini tidak dapat, kita pastikan secara gamblang begitu karena obat herbal, itu bergantung keamanannya itu bergantung pada tahap, standarisasi produk herbal itu sendiri. Nah, banyaknya produk herbal obat tradisional yang tidak dihasilkan dari metode-metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan seperti bahan bakunya tidak baik, metode pembuatannya tidak bagus, maupun produk akhirnya yang memang tidak bagus, itu akan menghasilkan obat herbal atau obat tradisional yang tidak, eee, mempunyai, efek yang merugikan begitu. Nah, untuk memastikan keamanannya atau meningkatkan mutunya, maka harus dilaksanakan standarisasi farmaseutikal. Nah, standarisasi farmaseutikal itu meliputi standarisasi Simplisia, standarisasi metode pembuatan sediaan termasuk pelarut yang digunakan, dan standarisasi sediaan jadi. Nah, adapun standarisasi dari Simplisia itu, ada 2, yaitu parameter spesifik dan juga parameter non-spesifik yang akan dijelaskan secara mendetail, di bab selanjutnya. Bisa di-next. Baik, adapun rumusan masalah dari makalah kali ini, yang pertama yaitu bagaimana proses penanaman dan pemanenan tanaman rimpang jahe yang mengacu pada GACP. Yang kedua, bagaimana proses pengolahan dan teknologi pasca panen bahan baku rimpang jahe. Yang ketiga, bagaimana proses standarisasi spesifik dan non-spesifik Simplisia rimpang jahe. Next. Bisa di-next. Baik, selanjutnya adalah, tinjauan pustaka. Di sini saya akan melanjutkan mengenai tinjauan pustaka dari, monografi rimpang jahe. Adapun klasifikasi tanaman rimpang jahe, di-next Krisna layarnya. Ke slide monografi yang tadi. Nah, iya. Klasifikasi rimpang jahe itu dari kingdom-nya Plantae, subkingdom-nya Tracheobionta, superdivisinya Spermiophyta, divisi, Zingiberata dan spesiesnya Zingiber officinale. Adapun sinonim yang dimiliki dari, rimpang jahe itu adalah Amomum angustifolum salis dan Amomum zingiberii. Nah, tanaman jahe itu merupakan suatu ternak tahunan di mana, terdiri dari batang semu dengan ketinggian 30 sampai 70 sentimeter. Jahe itu biasanya hidup secara merumpun, berkembang biak dan menghasilkan rimpang. Bentuk dari rimpang jahe itu beragam, yang di mana, di dalam rimpang jahe itu terdapat kandungan utamanya minyak atsiri. Nah, di Indonesia sendiri, jahe itu dapat tumbuh dan ditemukan di seluruh wilayah di Indonesia, baik ditanam secara monokultur maupun polikultur. Selain itu, daerah yang cocok untuk penanaman rimpang jahe itu adalah dari 0 sampai
400 mdpl dengan curah hujan 2.500 sampai 400 mm per tahun. Nah, karakteristik dari Simplicia rimpang jahe itu sesuai dengan Farmakope Herbal Indonesia adalah berupa irisan rimpang agak pipih, bentuk lonjong, bulat telur. Pada setiap cabang terdapat parut melekuk ke dalam setiap irisan terbagi menjadi 3 bagian lapisan, yaitu bagian paling luar kasar, lapisan sebelah dalam halus, terdapat pembatas di antara lapisan sebelah dalam, berkas patahan pendek dan berserat menonjol. Selain itu memiliki lapisan luar yang berwarna coklat dan kekuningan, lapisan dalam berwarna putih, kekuningan, dan terdapat warna kebiruan, serta memiliki bau yang khas dan memiliki rasa pedas. Next. Nah, ada manfaat dari rimpang jahe yang digunakan sering dalam bumbu masakan karena rimpang jahe tersebut memenuhi nilai gizi sebagai berikut yang telah tertera pada layar, mulai dari memiliki kandungan gizi seperti energi, karbohidrat, serat, protein, sodium, zat besi, potasium, dan vitamin C dengan nilai gizinya yang sudah tertera pada layar. Nah, manfaat rimpang jahe sebagai pengobatan karena memiliki efek farmakologi yang dapat mengobati berbagai penyakit, seperti penggunaannya untuk anti-inflamasi dan antioksidan, dan dapat menyembuhkan berbagai penyakit seperti penyakit vertigo, mual muntah, mabuk perjalanan, demam, batuk, penyakit jantung, mengatasi gangguan pencernaan, kemudian dapat juga menyembuhkan atau meredakan kanker, mengurangkan rasa sakit dan nyeri pada otot, dan berbagai penyakit lainnya. Bisa di next. Nah, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Gong Is. Baik, di sini saya sebelumnya perkenalkan nama saya Ayu Murtini NIM dengan NIM 2014. Baik, di sini saya akan melanjutkan alur proses produksi dari tanaman jahe. Di sini saya akan menjelaskan secara umum saja, yang selanjutnya akan dijelaskan mendetail pada metode dan pembahasan. Baik, alur produksi di sini terdapat budidaya tanaman, panen, dan pasca panen. Yang pertama akan saya bahas yaitu budidaya tanaman. Yang dimaksudkan budidaya tanaman ini adalah untuk menghasilkan Simplicia yang berkualitas. Berdasarkan cara budidaya yang baik atau GACP, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, pemilihan lokasi. Dalam pemilihan lokasi, yang perlu diperhatikan adalah ketinggian jenis tanah, ketersediaan air, curah hujan, dan intensitas cahaya. Kemudian, pada lahan, kemudian sisa perakaran dan bahan lainnya seperti batu, kayu, sampah anorganik pada lahan tersebut. Lahan yang baik memiliki tekstur yang gemur dan struktur dengan aerasi yang baik. Bisa di next. Baik, selanjutnya budidaya tanaman selanjutnya terdapat aspek pemeliharaan. Jadi di sini jenis dan tingkat kesuburan tanah merupakan salah satu faktor penentu terhadap tingkat produktivitas dan mutu tanaman obat nantinya. Baik, selanjutnya mengenai penyiapan bibit dan penanaman. Bibit yang digunakan harus mempunyai kriteria sehat dan seragam ukuran maupun umurnya. Untuk bibit bisa ditanam dalam lubang tanam, kemudian ditutup dengan tanah, lalu dipadatkan agar bibit tidak goyah. Jarak tanam juga sangat mempengaruhi dari populasi tanaman. Baik, bisa di next. Baik, selanjutnya ada panen dan pasca panen. Dalam panen dan pasca panen ini terdapat tahap pengumpulan dan pemanenan. Pada tahap ini sangat menentukan untuk mendapatkan Simplicia yang kualitasnya memenuhi standar, di mana terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yakni tidak semua bagian tanaman dapat dipanen pada waktu yang bersamaan. Seperti contoh, pada bagian tanaman yang diambil secara berulang dalam satu siklus, contohnya daun, bunga, buah, dan korteks seperti rimpang. Baik, bisa di next.
Selanjutnya ada alur produksi yang kedua, sortasi basah. Tujuan dari sortasi basah ini adalah untuk memisahkan cemaran dan kotoran dari simplisia yang baru dipanen. Sortasi basah dapat mengurangi jumlah kontaminasi mikroba. Baik untuk yang ketiga, terdapat proses pencucian, di mana proses pencucian ini dilakukan menggunakan air yang bersih, air sumur, PDAM, atau air dari sumber mata air. Pencucian secara signifikan mampu mengurangi mikroba yang terdapat dalam simplisia. Kemudian ada tahap perajangan, di mana dilakukan untuk mempercepat pengeringan serta pengepakan dan penggilingan. Pada proses perajangan ini dirubah bentuk tanaman jadi ukuran yang kecil-kecil. Baik, bisa di next. Baik, selanjutnya proses pengeringan, di mana proses pengeringan ini bertujuan untuk mengurangi kadar air hingga kadar tertentu, umumnya tidak boleh melebihi dari 10%. Proses pengeringan ini terdapat dua cara, yaitu pengeringan alamiah dengan sinar matahari, namun bergantung pada cuaca dan kondisi lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan aliran udara yang terdapat dikontrol. Kemudian pengeringan buatan, yang pengeringan yang menggunakan alat pengeringan dengan sumber panas berasal dari kompor, lampu, mesin diesel, ataupun listrik. Bisa di next. Baik, untuk alur produksi selanjutnya ada sortasi kering, di mana sortasi kering bertujuan untuk memisahkan bagian yang tidak diinginkan atau adanya cemaran pada simplisia yang telah kering. Baik, selanjutnya alur produksi yang terakhir adalah pengepakan dan penyimpanan, di mana bertujuan untuk menghindarkan simplisia dari beberapa faktor yang dapat menurunkan kualitas simplisia seperti pengotor, serangga, atau kapang. Kemudian untuk penyimpanannya perlu diperhatikan pada suhu kelembapannya, yang suhu yang baik untuk penyimpanan simplisia adalah suhu kamar 15 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah standarisasi bahan. Untuk menjamin suatu mutu dari bahan baku herbal, maka diperlukan suatu proses yang disebut standarisasi. Dalam kefarmasian, standarisasi adalah serangkaian parameter, prosedur, dan cara pengukuran yang hasilnya merupakan unsur-unsur paradigma kefarmasian, mutu dalam artian memenuhi syarat standar baik secara kimia, biologi, ataupun farmasi, termasuk jaminan batas-batas stabilitas sebagai produk kefarmasian umumnya. Standarisasi juga dapat diartikan sebagai penetapan sifat berdasarkan parameter-parameter tertentu untuk mencapai derajat kualitas yang sama. Tujuan dari standarisasi adalah terjaminnya produk akhir, baik itu obat, ekstrak, ataupun produk ekstrak, mempunyai nilai parameter tertentu yang konstan, sehingga apabila suatu simplisia diproduksi kembali, akan terjamin kualitas yang konstan atau sama. Dalam proses standarisasi simplisia, dapat dikategorikan dua jenis parameter, yaitu parameter spesifik simplisia dan parameter non-spesifik simplisia. Next. Untuk parameter spesifik simplisia, yang pertama ada identitas simplisia, yaitu pemeriksaan nama ekstrak, nama latin tumbuhan, bagian tumbuhan, serta nama Indonesia tumbuhannya. Kemudian dilakukan juga uji makroskopik, yaitu pemeriksaan fisik simplisia seperti bentuk, ukuran, serta organoleptis yang terdiri dari bau, warna, dan rasa. Kemudian ada juga uji mikroskopik, yaitu pemeriksaan simplisia dengan bantuan mikroskop terhadap anatomi jaringan tumbuhan, seperti pada bagian parenkim, kemudian rambut penutup, serta fragmen-fragmen jaringan tumbuhan lainnya. Next. Selanjutnya, untuk parameter spesifik ada senyawa kimia larut air dan etanol, yaitu pemeriksaan kelarutan senyawa aktif simplisia terhadap pelarut untuk mengetahui pelarut yang cocok digunakan dalam proses ekstraksi senyawa aktifnya. Yang kemudian ada uji kandungan kimia, yaitu pemeriksaan senyawa kimia yang ada atau dapat diperoleh dari simplisia yang digunakan. Next. Selanjutnya untuk parameter non-spesifik, yang pertama adalah susut pengeringan. Uji susut pengeringan dilakukan dengan pemanasan simplisia pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit dengan tujuan untuk mengetahui batasan maksimal besarnya senyawa dan air yang hilang pada proses pengeringan. Hasil susut pengeringan umumnya tidak boleh lebih dari 10%. Selanjutnya adalah uji kadar abu total. Uji kadar abu total dilakukan dengan dipijarkan simplisia pada suhu 800
kurang lebih 25 derajat Celcius hingga arang habis. Tujuan uji kadar abu total adalah untuk mengetahui kandungan mineral internal dan eksternal yang ada dalam simplisia. Next. Selanjutnya ada uji kadar abu tidak larut asam. Uji ini dilakukan dengan menambahkan asam klorida encar larutan preaksi ke dalam abu yang diperoleh dari kadar abu total, lalu dipijarkan pada suhu 800 kurang lebih 25 derajat Celcius. Tujuan uji kadar abu tidak larut asam adalah untuk mengevaluasi ekstrak terhadap kontaminasi bahan-bahan yang mengandung silika seperti tanah dan pasir. Kemudian ada juga uji cemaran mikroba dan kapang. Uji ini dilakukan untuk memastikan simplisia yang digunakan dari cemaran mikroorganisme karena dapat mempengaruhi kualitas simplisia. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini perkenalkan saya Krisna Wahyu Nugraha, NIM 9, akan membahas dan melanjutkan tentang metode kerja, yaitu mencakup metode dan skema rancangan alur. Yang pertama, pada metode ini kita akan melakukan budidaya rimpang jahe terlebih dahulu, di mana pada budidaya ini akan dilakukan pemilihan bibit, di mana dalam pemilihan bibit ini bibit harus bebas dari hama dan penyakit. Kemudian bibit jahe yang dipilih berasal dari tanaman induk yang sehat dan berumur sekitar 9-12 bulan. Kemudian bibit jahe diambil langsung dari kebun, bukan dari pasar, dan telah mengalami penyimpanan selama 1-1,5 bulan. Kemudian rimpang bakal bibit harus dalam kondisi baik, kulit rimpang mulus, tidak terluka dan lecet, tidak memar, tidak terserang penyakit, layu bakteri, busuk rimpang, dan hama lalat rimpang, serta mempunyai mata tunas. Kemudian volume kebutuhan bibit jahe per hektar lahan adalah 1,2-3 ton, di mana hal ini tergantung dari jarak tanam, pola tanam, dan jenis jahe yang ditanam. Setelah dilakukan pemilihan bibit, kemudian dilakukan penyemaian, di mana teknik persemaian bibit jahe ini harus dikecambah terlebih dahulu atau tidak langsung ditanam di lapangan. Hal ini berguna agar mendapatkan pertumbuhan tanaman yang serentak dan seragam pada jahe tersebut. Nah, bibit jahe terpilih yang memenuhi kriteria mutu fisik, genetik, dan fisiologi berupa rimpang jahe yang baru dipanen, dijemur sementara, atau tidak sampai kering, kemudian disimpan kira-kira 1-1,5 bulan. Di mana rimpang jahe yang akan disemaikan ini dicuci bersih, kemudian ditiriskan hingga kering. Bibit jahe yang telah kering direndam dalam larutan fungisida Ditan M45 selama setengah sampai 1 jam. Kemudian ditiriskan kembali. Nah, selanjutnya bibit jahe dipatahkan dengan tangan atau dipotong dengan pisau, di mana setiap potongan memiliki 3-5 mata tunas. Dipersiapkan bahannya, yaitu sehat, gejala layu bakteri, pisang-pisangan, Solanaceae, kacang-kacangan atau tanaman inang pembawa layu bakteri, di mana pada lahan yang akan ditanam jahe ini memiliki pH tanah yang toleran bagi jahe, yaitu sekitar 4,3 sampai 7,4 dan pH optimumnya 6,8 sampai 7. Kemudian pengolahan tanah diawali dengan dibajak sedalam kurang lebih 30 cm. Kemudian apabila pada pengolahan tanah pertama dirasakan belum juga gembur, maka dapat dilakukan pengolahan tanah yang kedua dilakukan sekitar 2-3 minggu sebelum tanam, dan sekaligus diberikan pupuk kandang dengan dosis sekitar 1.500 sampai 2.500 kg. Kemudian pada daerah-daerah yang kondisi air tanahnya jelek dan sekaligus untuk mencegah terjadinya genangan air, sebaiknya tanah diolah dengan bendungan dengan ukuran tinggi 20-30 cm dengan lebar 80-100 cm, sedangkan panjangnya disesuaikan dengan kondisi lahan. Kemudian setelah dipersiapkannya, selanjutnya yaitu dilakukan penanaman, di mana penanaman jahe ini sebaiknya dilakukan pada awal musim hujan, yaitu sekitar bulan September dan Oktober. Kemudian untuk menghindari pertumbuhan jahe yang jelek karena kondisi air tanah yang buruk, maka sebaiknya tanah ini diolah menjadi benengan-benengan seperti pada gambar. Kemudian selanjutnya dibuat lubang-lubang kecil atau alur dengan kedalaman 3-7,5 cm untuk menanam bibit. Kemudian cara penanaman dilakukan dengan cara melekatkan bibit rimpang jahe secara
Kemudian pada tahap pemeliharaan dilakukan penyulaman, yaitu sekitar 2-3 minggu setelah tanam hendaknya diadakan untuk melihat rimpang yang mati. Kemudian penyiangan pertama dilakukan ketika tanaman jahe berumur 2-4 minggu, kemudian dilanjutkan pada 3-6 minggu sekali. Namun setelah jahe sudah berumur 6-7 bulan, sebaiknya tidak perlu dilakukan penyiangan lagi. Sebab pada umur tersebut rimpangnya sudah mulai membesar. Kemudian dilakukan pembubunan, yaitu apabila tanaman jahe masih muda, cukup tanah dicangkul tipis di sekeliling rumpun dengan jarak kurang lebih 30 cm. Kemudian tanaman jahe tidak memerlukan air yang terlalu banyak untuk pertumbuhannya, dan penyemprotan pestisida sebaiknya dilakukan mulai dari saat penyimpanan bibit yang untuk disemai dan pada saat pemeliharaan. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu pemupukan, di mana pemberian pupuk ini diberikan pupuk kompos organik pada awal tanaman pada saat pembuatan guludan sebagai pupuk dasar sebanyak 60-80 ton per hektar yang ditebar dan dicampur tanah olahan. Kemudian untuk menghemat pemakaian pupuk kompos dapat juga dilakukan dengan jalan mengisi tiap-tiap lubang tanam di awal pertanaman, yaitu sebanyak 0,5-1 kg per tanaman. Kemudian setelah dilakukan budidaya jahe, langkah selanjutnya yaitu dilakukan penanganan panen rimpang jahe, di mana pada panen ini, pada waktu pemanenan dilakukan tergantung dari penggunaan jahe. Jika kebutuhan untuk dijadikan bumbu penyedap masakan, maka kurang lebih 4 bulan, dan apabila untuk dipasarkan, maka jahe dipanen setelah cukup tua. Lalu umur tanaman jahe yang sudah bisa dipanen antara 10-12 bulan dengan ciri-ciri warna daun berubah dari hijau menjadi kuning dan batang semua mengering. Kemudian cara panen yang baik yaitu tanah dibongkar dengan hati-hati menggunakan alat garpu atau cangkul. Nah, diusahakan jangan sampai rimpang jahe terluka. Setelah itu jahe dijemur di atas papan atau daun pisang kira-kira selama 1 minggu. Adapun tempat penyimpanannya harus terbuka, tidak lembab, dan penumpukannya jangan terlalu tinggi, melainkan agak disebar. Untuk waktu panen sebelum musim hujan yaitu berkisar antara bulan Juni sampai Agustus. Kemudian untuk penanganan pasca panen dari rimpang jahe ini, seperti yang sudah dijelaskan tadi, langkah pertama yaitu pada pasca panen ini dilakukan sortasi basah. Nah, adapun langkah-langkahnya yaitu pertama-tama dilakukan sortasi pada bahan segar. Bahan segar dilakukan untuk memisahkan rimpang dari kotoran berupa tanah, sisa tanaman, dan gulma yang terikut selama proses panen tadi. Kemudian setelah disortasi basah dilakukan pencucian, di mana setelah rimpang jahe dipisahkan dari berbagai kotoran tadi, kemudian dilakukan pencucian dengan air bersih, jika perlu disemprot dengan air bertekanan tinggi. Setelah pencucian selesai, ditiriskan dalam tray atau wadah yang berlubang-lubang, agar sisa cucian yang tertinggal dapat dipisahkan. Setelah itu dapat ditempatkan dalam wadah. Kemudian setelah dicuci, dilakukan perajangan, di mana pengirisan rimpang jahe ini sebaiknya dilakukan dengan menggunakan pisau stainless steel, di mana perajangan rimpang dilakukan melintang dengan ketebalan kira-kira 5-7 mm. Pemotongan bisa dilakukan secara manual atau menggunakan mesin perajang atau pemotong. Setelah itu dilakukan pengeringan pada rimpang jahe, di mana pengeringan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan sinar matahari atau dengan pemanas atau oven. Pengeringan rimpang dilakukan selama 3-5 hari atau setelah kadar airnya di bawah 8%. Kemudian pengeringan dengan sinar matahari ini dilakukan di atas tikar atau rangka pengering, dan pastikan rimpang tidak saling menumpuk. Sedangkan pada pengeringan menggunakan oven dilakukan pada suhu 50-60 derajat Celcius. Setelah dikeringkan, rimpang jahe dilakukan sortasi kering, di mana sortasi kering pada bahan yang telah dikeringkan ini dengan cara memisahkan bahan-bahan dari benda-benda asing seperti kerikil, tanah, atau kotoran-kotoran lainnya. Kemudian dilakukan pengemasan, di mana setelah rimpang ini bersih, kemudian rimpang dikumpulkan dalam wadah kantong plastik atau karung yang bersih dan kedap udara. Kemudian diberikan label yang jelas pada wadah tersebut yang menjelaskan nama bahan, bagian dari tanaman bahan itu, nomor atau kode produksi, nama atau alamat penghasil, berat bersih, dan metode penyimpanannya. Dan juga dilakukan penyimpanan. Pada tahap penyimpanan ini, kondisi gudang harus dijaga agar tidak lembab dan suhu tidak melebihi 30 derajat Celcius. Dan gudang harus memiliki ventilasi baik dan lancar, tidak bocor, terhindar dari kontaminasi bahan lainnya,
yang dapat menurunkan kualitas dari rimpang jahe tersebut. Kemudian memiliki penerangan yang cukup, dan kemudian hindari dari sinar matahari langsung, serta bersih dan terbebas dari hama gudang. Kemudian setelah dilakukan pasca panen, tahapan selanjutnya itu dapat dibuat serbuk simplisia dengan cara yaitu rimpang jahe dicuci bersih dan diiris dengan ketebalan 2 mm, lalu dikeringkan dalam lemari pengering atau oven pada suhu 55 derajat Celcius selama 30 jam. Jahe kering ini kemudian digiling menjadi serbuk dan diayak menggunakan ayakan nomor 40. Setelah didapatkan serbuk simplisia tersebut, dapat dibuat ekstrak, yaitu ekstrak jahe dibuat dengan menimbang 100 gram serbuk jahe dan dimaserasi menggunakan 1000 ml etanol 70%, kurang lebih 24 jam. Kemudian maserat etanol lalu disaring, kemudian hampir semua pelarutnya diuapkan di atas water bath sampai terbentuk ekstrak etanol. Nah, ekstrak etanol yang diperoleh ini selanjutnya ditimbang dan dihitung persentase rendemen yang diperoleh terhadap bobot serbuk simplisia. Rendemen dapat dihitung dengan cara yaitu rumusnya rendemen dihitung dengan cara bobot ekstrak dibagi dengan bobot serbuk simplisia dikali 100%. Kemudian adapun standarisasi spesifik simplisia rimpang jahe untuk pada metode ini yaitu pada organoleptis, yaitu dilakukan dengan cara pemeriksaan organoleptis dilakukan dengan secara visual ya, yaitu dengan mengamati langsung mengenai bentuk, warna, rasa, dan baunya. Untuk secara mikroskopis, yaitu pengamatan uji mikroskopis dilakukan dengan mikroskop menggunakan perbesaran tertentu yang disesuaikan dengan simplisia rimpang jahe untuk mengamati anatomi jaringan dan fragmen-fragmen pada simplisia rimpang jahe tersebut. Lalu pada identifikasi kadar sari larut air, yaitu dilakukan dengan cara ditimbang dengan seksama kurang lebih 5 gram serbuk yang telah dikeringkan di udara, lalu dimasukkan ke dalam labu bersumbat, tambahkan 100 ml air jenuh kloroform, kemudian dikocok berkali-kali selama 6 jam pertama. Dibiarkan selama 18 jam, kemudian disaring dan diuapkan 20 ml filtrat hingga kering dalam cawan dangkal beralas datar yang telah dipanaskan 105 derajat dan ditara. Lalu dipanaskan sisa pada suhu 105 derajat Celcius hingga bobot tetap. Nah, berdasarkan Farmakope Herbal Indonesia edisi 2 dinyatakan bahwa kadar sari larut air dari simplisia rimpang jahe ini tidak kurang dari 15,8%. Lalu pada identifikasi kadar sari larut etanol, yaitu dengan ditimbang dengan seksama lebih kurang 5 gram serbuk yang telah dikeringkan di udara, dimasukkan ke dalam labu bersumbat, ditambahkan 100 ml etanol P, kemudian dikocok berkali-kali selama 6 jam pertama dan dibiarkan selama 18 jam. Kemudian saring cepat untuk menghindari penguapan etanol dan diuapkan 20 ml filtrat hingga kering dan dalam cawan dangkal beralas datar yang telah dipanaskan 105 derajat dan ditara. Lalu dipanaskan sisa pada suhu 105 derajat hingga bobotnya tetap. Nah, berdasarkan FHI edisi 2 itu untuk kadar sari larut etanol rimpang jahe tidak kurang dari 5,7%. Lalu pada identifikasi pola kromatografi, yaitu adapun analisis KLT, yakni sejumlah 1 gram serbuk ditambah 10 ml etanol 95% dan diaduk di atas penanas air selama 10 menit. Nah, filtrat dimasukkan ke dalam labu 10 ml dan ditambahkan pelarut sampai tanda, kemudian ditotalkan pada plat KLT, senyawa uji, dan pembanding eugenol. Selanjutnya dielusi dengan fase gerak toluen etilasetat dengan perbandingan 9:1 sampai batas tanda. Kemudian dikeringkan dengan cara diangin-anginkan dan amati bercak dengan sinar UV pada panjang gelombang 254 dan 366 nanometer. Kemudian pada identifikasi konsentrasi atau kadar minyak atsiri, yaitu dilakukan dengan ditimbang dengan seksama sejumlah bahan yang diperkirakan mengandung 0,3 ml minyak atsiri, dimasukkan ke dalam labu gelas bulat 1 liter dan ditambahkan 200-300 ml air suling. Kemudian hubungkan labu dengan pendingin dan buret berskala. Untuk minyak atsiri ini dengan bobot jenis lebih kecil dari 1, ditambahkan 0,2 ml toluen atau silen ke dalam buret. Lalu dipanaskan dengan tangas udara sehingga penyulingan berlangsung dengan melambat tetapi teratur. Setelah penyulingan selesai, biarkan selama tidak kurang dari 15 menit. Dalam FHI disebutkan bahwa kandungan kimia simplisia kadar minyak atsiri dalam simplisia rimpang jahe ini tidak kurang dari 0,80%. Kemudian untuk standarisasi non-spesifiknya pada rimpang jahe ini, identifikasi susu pengeringan, yaitu
dengan angka timbang seksama 1-2 gram Simplisia Rimbang Jahe dalam botol timbang dangkal bertutup yang sebelumnya telah dipanaskan pada suhu penetapan dan ditara. Kemudian ratakan bahan dengan menggoyangkan botol hingga merupakan lapisan setebal lebih dari 5-10 mm. Kemudian dimasukkan dalam ruang pengering dan buka tutupnya. Lalu keringkan pada suhu penetapan hingga bobot tetap. Nah, sebelum setiap pengeringan, biarkan botol dalam keadaan tertutup, mendingin dalam eksikator hingga suhu ruang. Adapun susul pengeringan Simplisia Rimbang Jahe ini tidak lebih dari 10%. Untuk identifikasi kadar air, yaitu tahap pertama yang dilakukan adalah mengeringkan cawan porselen pada suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian diletakkan di dalam desikator selama 15 menit hingga dingin, kemudian ditimbang. Di mana sampel sebanyak 3 gram dimasukkan ke dalam cawan, kemudian dikeringkan dengan oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 6 jam. Setelah 6 jam, cawan tersebut dimasukkan ke dalam desikator hingga dingin. Pekerjaan ini dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali sampai beratnya konstan dan dapat dihitung kadar airnya. Kemudian pada identifikasi kadar abu total, yaitu ditimbang seksama 2-3 gram Simplisia Rimbang Jahe yang telah dihaluskan dan dimasukkan ke dalam kerus silikat yang telah dipijar dan ditara. Kemudian pijarkan perlahan-lahan hingga arang. Kemudian didinginkan dan ditimbang. Jika dengan cara ini arang tidak dapat dihilangkan, tambahkan air panas, aduk, dan saring melalui kertas saring bebas abu. Pijarkan beserta sisa kertasnya dalam kurus yang sama, lalu masukkan filtrat ke dalam kerus, uapkan dan pijarkan hingga bobot tetap pada suhu 800 kurang lebih 25 derajat. Nah, adapun kadar abu total dihitung terhadap berat bahan uji dinyatakan dalam persentase B per B. Kadar abu total Simplisia Rimbang Jahe tidak lebih dari 4,2%. Kemudian pada identifikasi kadar abu tidak larut asam, didihkan abu yang diperoleh pada penetapan kadar abu total dengan 25 ml asam klorida encer LP selama 5 menit. Kemudian kumpulkan bagian yang tidak larut dalam asam dan disaring melalui kertas saring bebas abu. Dan dicuci dengan air panas, lalu dipijarkan dalam kerus sehingga bobot tetap pada suhu 800 kurang lebih 25 derajat. Kadar abu yang tidak larut asam dapat dihitung terhadap berat bahan UMRP. Adapun kadar abu tidak larut asam Simplisia Rimbang Jahe ini 0,2%. Kemudian untuk skema rancangan alurnya pada tugas ini yaitu seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk tahapan awal yaitu dilakukan pembibitan, yaitu meliputi pemilihan bahan dan penyemaian. Kemudian dilakukan persiapan lahan, lalu dilakukan penanaman, pemeliharaan, pemupukan, dan pemanenan. Nah, setelah panen, dilakukan tahapan-tahapan pasca panen, yaitu meliputi sortasi basah, kemudian dilakukan pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, pengemasan, penyimpanan, pembuatan serbuk Simplisia, dan pembuatan ekstrak. Untuk standarisasi spesifik Simplisia Rimbang Jahe ini meliputi organoleptis, mikroskopis, identifikasi kadar sari larut air, identifikasi kadar sari larut etanol, identifikasi pola kromatografi, dan identifikasi konsentrasi atau kadar minyak atsiri. Untuk standarisasi non-spesifiknya yaitu meliputi identifikasi susut pengeringan, identifikasi kadar air, kadar abu total, dan kadar abu tidak larut asam. Untuk pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan telah diberikan. Jadi selanjutnya saya akan lanjutkan menjelaskan mengenai pembahasan. Adapun outline dari pembahasan sendiri itu meliputi budidaya, selanjutnya panen, selanjutnya pasca panen, standarisasi spesifik dan non-spesifik dari rimbang jahe. Baik, next slide. Baik, di budidaya sendiri adapun hal yang akan saya jabarkan itu adalah mengenai penyiapan lahan, dan hal yang perlu diperhatikan itu adalah kedalaman tanah dan media tanah. Selanjutnya ada penyemaian, yaitu dari tahapan dan juga media penyemaian. Tentunya adalah pengaturan jarak tanam yang meliputi kedalaman tanam dan juga jarak antar tanaman. Selanjutnya ada pemupukan, yaitu adalah dari jenis pupuk, jumlah sebaran, dan waktu pemberian. Selanjutnya dari segi pemeliharaan tanaman, yaitu dibagi lagi menjadi pemberian mulsa, penyiangan gulma, pembumbunan, dan juga penyulaman. Dan juga yang terakhir dari budidaya itu adalah pengendalian hama dan penyakit, yaitu untuk mengidentifikasi gejala dan upaya pengendalian. Baik, next slide. Baik, dari segi penyiapan lahan, berdasarkan gambar, kita dapat melihat bahwa kedalaman tanah yang baik untuk digunakan dalam budidaya rimbang jahe itu adalah
dengan kedalaman 30 cm, yang dimana kedalaman tanah ini harus diperhatikan karena jika terlalu dalam dapat mengurangi kesuburan dari tanah tersebut. Dan juga untuk produksi benih dapat dilakukan dengan di lahan dengan membuat bedengan atau guludan, dan juga dapat dilakukan dengan polybag. Berdasarkan gambar itu sudah ditampilkan bagaimana kita dapat melakukan budidaya rimbang jahe dengan polybag. Next slide. Mohon untuk di next slide. Oke. Selanjutnya adalah penyemaian. Jadi adapun tahapannya yaitu adalah secara kimiawi itu direndam potongan rimpang dalam larutan fungisida, bakterisida dan insektisida sesuai dengan dosis anjuran selama 1 hingga 2 jam. Selanjutnya, secara perlakuan fisik yaitu adalah direndam rimpang dengan air panas 50 derajat Celcius selama 10 menit sebelum disemai untuk menekan populasi nematoda. Selanjutnya dikeringkan secara diangin-anginkan, lalu disebar potongan rimpang yang sudah disortir pada meja jerami lalu ditutup dengan meja tersebut. Berikut adalah gambar bagaimana proses penyemaian dari perendaman hingga ditutup dengan jerami. Next slide. Baik, selanjutnya adalah pengaturan jarak tanam. Baik, jadi berdasarkan gambar juga telah diperlihatkan adalah bagaimana jarak penanaman bibit jahe dapat ditanam pada kedalaman 5 hingga 7 cm dengan tunas menghadap ke atas. Diperhatikan agar penanaman tunas tidak terbalik agar menghindari penghambatan dari pertumbuhan rimpang jahe itu sendiri. Jarak tanam yang digunakan untuk jahe putih besar adalah 80 x 40 cm, untuk jahe putih kecil sebesar 60 x 40 cm, dan untuk jahe merah kecil dengan ukuran yang sama itu adalah 60 x 40 cm. Next slide. Selanjutnya adalah pemupukan. Jenis pupuk yang baik digunakan adalah campuran dari pupuk organik maupun pupuk sintetis. Untuk pupuk kandang domba atau sapi yang sudah masak itu sebanyak 20 ton per hektar itu diberikan selama 2 hingga 4 minggu sebelum proses penanaman berlangsung. Sedangkan untuk dosis pupuk sintetis yang diberikan itu adalah SP36 300 hingga 400 kg per hektar yang dapat diberikan saat tanam. Selanjutnya ada pupuk urea dapat diberikan 3 kali pada umur 1, 2, dan 3 bulan setelah tanam sebanyak 400 hingga 600 kg per hektar dengan masing-masing sepertiga dosis setiap pemberian. Atau pada umur 4 bulan setelah tanam dapat pula diberikan pupuk kandang untuk pemberian kedua atau pemberian selanjutnya sebanyak 20 ton per hektar. Next slide. Selanjutnya, untuk pemeliharaan tanaman, itu yang pertama adalah pemberian mulsa, yang dimana mulsa jerami sebanyak 10 ton per hektar yang diberikan pada umur 1, 2, dan 3 bulan setelah tanam untuk mengurangi gangguan gulma. Selanjutnya adalah penyiangan gulma. Jadi penyiangan ini dilakukan 3 hingga 5 kali pada periode 3 hingga 6 bulan setelah tanaman guna menghilangkan gulma. Selanjutnya ada penyulaman, yang dimana penyulaman ini dilakukan terhadap tanaman yang tidak tumbuh pada umur 1 hingga 1 hingga 1,5 bulan dengan menggunakan bibit cadangan yang sudah disemai. Dan selanjutnya ada pembumbunan yang dilakukan setelah tanaman membentuk rumpun dengan 4 sampai 5 anakan. Next slide. Selanjutnya ada upaya, yaitu adalah yang dapat dilakukan untuk mengendalikan hama dan penyakit. Adapun beberapa hama yang terkenal untuk mengganggu proses budidaya rimpang jahe itu ada yang pertama bakteri penyebab layu. Memang gejalanya adalah daun bagian bawah akan layu dan menguning, kemudian menyebar ke seluruh bagian tanaman. Adapun pengatasan yang dapat dilakukan itu adalah dapat memilih lahan, selanjutnya dapat melakukan solarisasi tanah, menggunakan pestisida alami, dan juga bakterisida. Hanya untuk pencegahan nematoda, adapun gejala yang ditimbulkan adalah rimpang dan akar membengkak atau puru dan terlihat luka bekas tusukan dari nematoda itu sendiri. Adapun pengatasannya adalah menanam jahe pada lahan yang belum terinfeksi, sehingga kita harus dapat memilih lahan yang akan digunakan. Selanjutnya ada jamur bercak daun. Adapun gejala yang ditimbulkan yaitu adalah pada daun muda akan terlihat bercak kecil, putih membentuk bulat dan memanjang. Adapun pengatasan yang dapat kita lakukan adalah dengan memberikan naungan. Tentunya
kita dapat melakukan pemupukan berimbang dan mengatur dari kelembaban kebun itu sendiri. Slide. Oke, selanjutnya ada lalat rimpang, yang dimana gejalanya adalah rimpang kan jadi keriput dan keropos. Dan adapun pengatasan yang dapat kita lakukan adalah kultur teknis dan mengusahakan tanaman tetap sehat. Dan selanjutnya hama yang terakhir itu yang terkenal itulah kutu perisai atau Aspidiledia harti, yang dimana gejalanya adalah rimpang jadi keriput dan mengering. Adapun pengatasan yang dapat dilakukan adalah merendam benih dengan air bersuhu 50 derajat Celcius selama 10 menit dan diberikan insektisida botanik, serta fumigasi benih dengan metil bromida, aluminium fosfida, atau fosfotoksin. Next slide. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Intan di 15. Di sini untuk tahap panennya, di mana panen itu merupakan salah satu rangkaian tahapan dalam proses budidaya tanaman obat, di mana pemanenan jahe ini biasanya dilakukan sebelum musim hujan. Jika dipanen dalam musim hujan, itu bisa menyebabkan rusaknya rimpang jahe dan menurunnya kualitas dari rimpang sehubung dengan rendahnya bahan aktif karena tingginya kadar airnya. Sedangkan biasanya itu di antara bulan Juni sampai Agustus, yang dimana biasanya pemanenan ini, umur pemanenan juga biasanya itu sesuai kebutuhan. Di mana jika digunakan sebagai bahan obat, rimpang ini biasanya dipanen setelah tua, yaitu pada umur 9-12 bulan setelah tanam. Yang dimana ciri jahe yang sudah dapat dipanen itu seperti warna daun berubah dari hijau menjadi kuning dan batang seperti kering. Selanjutnya ada kulit dari rimpang ini akan kencang dan tidak mudah terkelupas atau mudah. Dan apabila dipatahkan akan berserat dan aroma rimpang jahe ini akan menyengat. Dan warna dari rimpang jahe ini lebih berkilap dan terlihat bernanas. Nah, saat panen ini juga biasanya ditandai dengan mengeringnya bagian atas tanah. Nah, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai pasca panen. Di mana pasca panen ini merupakan rangkaian kegiatan atau proses yang terjadi mulai dari panen hingga kimiawi, mempertahankan mutu bahan baku atau simplisia yang dihasilkan, terutama menjamin keseragaman senyawa aktif, keamanan, dan khasiat, menjamin ketersediaan bahan baku tanaman obat yang bermutu dalam jumlah cukup dan berkelanjutan, serta meningkatkan dan mempertahankan kualitas agar memenuhi persyaratan pasar ekspor. Adapun tahapan pengelolaan pasca panen tanaman obat rimpang jahe yaitu pengumpulan bahan, dilanjutkan sortasi basah, pencucian, penirisan, pengubahan bentuk atau perajangan, pengeringan, sortasi kering, pengemasan, dan penyimpanan. Next. Untuk prosedur pasca panennya, yang pertama itu sortasi basah, di mana tadi sudah dijelaskan di depan sortasi basah. Di sini saya izin menambahkan mengenai grading. Jadi, pada sortasi basah, di beberapa negara itu terdapat proses yang namanya grading, yaitu pemilihan bahan berdasarkan ukuran panjang, lebar, besar, kecil, warna, dan keseragaman. Nah, di India itu dikelompokkan rimpang jahe itu ke dalam 4 kelas, di mana kelas yang pertama itu disebut dengan gola, yaitu bahan kering maksimum dengan kandungan serat rendah. Yang kelas kedua itu disebut dengan gati, yaitu ukurannya lebih kecil dari kelas 1. Untuk kelas 3 dan 4, itu jumlah bahan keringnya yang sedikit dengan kandungan serat yang tinggi. Next. Selanjutnya adalah proses pencucian, di mana proses pencucian ini dilakukan untuk menghilangkan tanah atau kotoran lain yang melekat pada simplisia. Rimpang yang dipanen harus dicuci untuk menghilangkan tanah yang menempel padanya. Dan jika tersedia, pencucian bertekanan lebih disukai karena lebih efisien dan cenderung mengurangi cemaran mikroba. Penggunaan power nozzle di ujung selang dapat membantu membersihkan tanah atau media dari sela-sela rimpang seperti pada gambar. Mengupas dapat meminimalkan pertumbuhan jamur dan fermentasi, namun dapat menurunkan kandungan serat dan menghilangkan kulit gabus luar. Dan juga dapat menghilangkan beberapa kandungan minyak karena lebih terkonsentrasi pada kulit.
serta mengurangi rasa pedas. Pada umumnya, dalam proses pembuatan simplisia jahe, kulit jahe tidak dikupas atau dikikis untuk mempertahankan kandungan senyawa yang terkandung di dalamnya. Next. Selanjutnya adalah proses penirisan, di mana proses penirisan ini rimpang jahe dibolak-balik untuk mempercepat penguapan dan dilakukan di tempat yang teduh dengan aliran udara cukup agar terhindar dari fermentasi dan pembusukan. Bisa di next. Selanjutnya adalah pengubahan bentuk dan perajangan. Di depan juga tadi sudah dijelaskan mengenai tujuannya. Jadi, pengubahan bentuk atau perajangan ini terdiri dari dua metode, yaitu metode tradisional dan metode mekanis. Di sini tambahannya itu pengaruh panjang irisan, di mana berdasarkan jurnal yang saya baca, studi pengeringan itu menunjukkan bahwa dengan bertambahnya panjang irisan, kandungan oleoresin meningkat dan retensi maksimum diperoleh untuk seluruh rimpang kering. Sedangkan untuk pengaruh ketebalan irisan, semakin tipis ukuran hasil rajangan atau serutan, maka akan semakin cepat proses penguapan air, sehingga waktu pengeringannya menjadi lebih cepat. Namun, ukuran hasil rajangan yang terlalu tipis dapat menyebabkan berkurangnya atau hilangnya senyawa aktif yang mudah menguap. Ukuran ketebalan simplisia rimpang adalah kurang lebih 3 mm. Rimpang jahe ini dipotong secara membujur. Next. Selanjutnya adalah pengeringan, di mana metode pengeringan ini ada dua, yaitu metode secara alamiah dan secara buatan. Metode secara alamiah itu dengan menggunakan sinar matahari langsung atau dengan diangin-anginkan, sedangkan untuk pengeringan dengan metode buatan itu dilakukan dengan penguapan oven, uap panas, atau alat pengering lainnya. Bisa di next. Selanjutnya, berdasarkan beberapa jurnal yang lain, itu disebutkan bahwa metode pengeringan itu ada metode tradisional dan metode mekanis. Di mana metode tradisional ini dilakukan dengan menjemur simplisia hingga kadar airnya 10%. Pengeringan ini bisa memakan waktu 7-14 hari, dan selama pengeringan rimpang kehilangan berat antara 60 dan 70%. Selanjutnya itu ada metode mekanis, yaitu metode yang dilakukan dengan menggunakan suhu pengeringan yang tidak boleh melebihi 60 derajat karena menyebabkan daging rimpang menjadi gelap. Bisa di next. Selanjutnya, pengaruh suhu pengeringan terhadap kualitas rimpang jahe. Dari beberapa studi literatur yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa suhu dari pengeringan mekanik yang dapat digunakan untuk mengeringkan rimpang jahe berkisar antara 30-60 derajat untuk menjaga kandungan senyawa minyak asiri yang terkandung di dalamnya. So, di next. Selanjutnya, observasi kering yang dilakukan untuk memisahkan bahan-bahan asing dari simplisia rimpang jahe yang belum kering benar. Kegiatan ini dilakukan untuk menjamin bahwa simplisia benar-benar bebas dari bahan asing. Pembersihan simplisia rimpang jahe sebelum dikemas dan dijual bertujuan untuk memastikan jahe memiliki kualitas terbaik dan mendapatkan harga tertinggi. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan semua benda asing yang menurunkan mutu dan membahayakan konsumen. So, the next. Selanjutnya adalah pengemasan dan pemberian label, di mana irisan dan bubuk kering simplisia rimpang jahe ini dikemas pada kantong berlapis multi-dinding craft, atau juga dapat diberi laminasi mungkin lebih baik daripada yang lain karena permeabilitas film. Adapun film yang digunakan yaitu penyimpanan dilakukan di tempat yang sejuk, kering, dan juga itu sangat perlu diperhatikan untuk rempah-rempah yang dikeringkan. Bisa di next. Selanjutnya, setelah dikemas itu diberikan label, di mana label ini memuat nama ilmiah tanaman obat, asal bahan, tanggal panen, tanggal simpan, berat simplisia, dan status kualitas bahan. Bisa di next. Untuk penyimpanan, suhu penyimpanan yang digunakan yaitu di lingkungan yang sejuk dengan suhu 10-15 derajat Celcius. Ketika disimpan pada suhu kamar, rimpang jahe ini kehilangan oleoresin atau berat keringnya hingga 20% pada jahe kering setelah 3 bulan. Dan kandungan 6 gingerolnya itu dapat mengalami penurunan. So, the next. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan ini untuk uji secara spesifik. Yang pertama ada uji organoleptis, yang dimana uji ini merupakan uji meliputi penggunaan panca indera, di mana
Ripang jahe ini atau Ciniber officinalis ini memiliki kemerian berupa irisan rimpang agak pipih berbentuk lonjong, bulat, lapisan luar berwarna coklat kekuningan, dan lapisan dalam berwarna putih kekuningan. Terdapat warna kebiruan pada bagian serat dan memiliki bau yang khas dan pedas. Kami mengambil salah satu jurnal yang dimana hasil penelitian pada jurnal ini menunjukkan bahwa uh, bahan baku Simplisia jahe di PD Cap Manseng ini memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan oleh Farmakope Herbal Indonesia. Bisa di next. Untuk selanjutnya uji parameter fisik uji mikroskopis, yaitu di sini kelompok kami mengambil dari Farmakope Herbal Indonesia edisi kedua, yang dimana ripang jahe ini memiliki fragmen berupa anilum. Ini dengan pembesaran 100 kali 10 dan perigram jaringan gabus tangensial bekas pengangkut dengan penebalan petangkat dan memiliki mikroskopik berupa serabut. Selanjutnya ada uji identifikasi pada salju larut air, di mana kami mengambil salah satu penelitian dari Susanti itu dari penelitian ini menunjukkan kadar sari air itu di dalam air itu sebesar 17,23, yang dimana dalam MI edisi kedua itu syaratnya itu tidak kurang dari 15,6, dan pada farmakope herbal itu tidak kurang dari 15,8. Jadi dari hasil penelitian ini kami menyimpulkan bahwa identifikasi kadar sari larut dalam airnya memenuhi syarat yang sudah ditetapkan. Next. Selanjutnya ada identifikasi kadar sari larut etan. Ini juga mengambil dari penelitian yang sama pada kadar sari larut dalam airnya, di mana penelitian ini menunjukkan diperolehnya kadar sari larut yang dimana dalam MMI itu syaratnya itu tidak kurang dari 4,3%, dan pada farmakope herbal tidak kurang dari 5,7%. Jadi kami menyimpulkan bahwa identifikasi kadar sari larut etanolnya pada penelitian ini bahwa memenuhi syarat dari MI dan FI yang sudah ditentukan. Bisa di next. Prosedur pemisahan zat terlarut oleh suatu proses migrasi diferensial dinamis dalam sistem yang terdiri dari dua fase. Di mana tujuan dari identifikasi pola kromatografi ini untuk memberikan gambaran awal dari komposisi kandungan kimia berdasarkan pola kromatogramnya. Jenis dari parameter identifikasi pola kromatografi ini biasanya itu digunakan menurut KI itu ada KLP atau kromatografi lapis tipis, KG, kromatografi gas, dan kromatografi cair kinerja tinggi. Sekian dari saya, lanjut bisa dibuka oleh rekan saya. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya itu. Di sini ada parameter spesifik yang terakhir, yaitu penetapan minyak asiri dari ripang jahe. Nah, di mana kami juga mengambil penelitian dari salah satu jurnal itu menunjukkan bahwa rimpang jahenya ini diperolehnya itu minyak asiri sebesar 2-3%. Di mana dalam materi di mana dalam farmakope herbal itu bahwa kadar minyak asiri dalam rimpang jahe itu tidak boleh kurang dari 0,80% P/B. Nah, oleh karena itu penelitian ini sudah memenuhi syarat yang mengacu pada materi Medika Indonesia, yaitu sebesar 2-3%. Terima kasih. Baik, bisa di next.
Selanjutnya adalah parameter non-spesifik. Di sini ada susut pengeringan, di mana di sini kami mengambil penelitian yaitu susut pengeringan dari beberapa rimpang. Di sini kami mengambil jahe putih, di mana susut pengeringan simplisia jahe yang diperoleh dari jurnal acuan tersebut adalah 0,0569%. Maka berdasarkan hasil tersebut, simplisia rimpang jahe memenuhi persyaratan pada farmakopea, yaitu tidak lebih dari 10%. Slide next. Parameter non-spesifik selanjutnya adalah kadar abu total, di mana pada pengujian kadar abu total ini tidak memenuhi syarat, di mana pada jurnal acuan yang diperoleh yaitu 10,52% bobot per bobot. Karena pada FAI itu tertera bahwa kadar abu total tidak lebih dari 4,2%, sehingga hasil dari pengujian yang dilakukan pada jurnal acuan tersebut tidak memenuhi persyaratan Farmakopea Herbal Indonesia. Slide next. Selanjutnya, parameter non-spesifik yang terakhir yaitu kadar abu tidak larut asam, di mana pada jurnal yang diperoleh kadar abu tidak larut asam dari simplisia rimpang jahe diperoleh 4,47% B per B. Untuk kadar abu kadar abu tidak larut asam pada FAI itu tertera 3,2%, sedangkan pada jurnal acuan itu 4,47%, sehingga tidak memenuhi persyaratan. Ada kemungkinan kontaminasi berasal dari tanah yang terbawa pada saat proses panen dan proses pencucian yang kurang bersih. Bisa di next. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik, saya akan melanjutkan di bagian kesimpulan. Slide. Oke, adapun kesimpulan dari makalah yang telah kami susun, itu yang pertama, proses penanaman dan pemanenan tanaman rimpang jahe yang mengacu pada GACP, yaitu dimulai pada tahap budidaya, yang dimana pada tahap budidaya adapun hal yang perlu diperhatikan yaitu pemilihan lahan, penyemaian, pengaturan jarak tanam, selanjutnya pemupukan, pemeliharaan dan pengendalian hama maupun organisme, pengganggu tanaman, yang dimana selanjutnya pada tahap panen yang perlu dipersiapkan adalah pemilihan waktu panen dan penyiapan akan cuaca hujan. Selanjutnya pada proses pengolahan dan teknologi pasca panen bahan baku rimpang jahe yang baik harus dapat memperhatikan tahapan pemilahan agar dapat memilah bahan baku dari zat atau benda asing yang tidak diinginkan. Adapun tahapan tersebut dimulai dari sortasi basah, selanjutnya pencucian, selanjutnya penirisan, selanjutnya perajangan, dilanjutkan dengan sortasi kering. Setelah itu melakukan pemilahan untuk dapat mengemas dan menyimpan simplisia dengan baik agar dapat aman ketika digunakan. Selanjutnya proses standarisasi spesifik yang baik adalah melakukan standarisasi pada aspek yang pertama itu ada organoleptis, selanjutnya ada analisis mikroskopis, selanjutnya kita harus menghitung kadar sari larut dan kadar sari larut air dan larut etanol. Selanjutnya untuk dapat mengetahui pita kromatografi dan juga menghitung kadar minyak siri. Dan pada standarisasi non spesifik, simplisia juga harus diketahui untuk perhitungan susut pengeringannya, kadar abu total maupun kadar abu larut asam pada simplisia rimpang jahe tersebut. Next slide. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan makalah ini. Next slide. Next slide. Oke, sekian dari presentasi kami. Untuk selanjutnya adalah sesi diskusi pada teman-teman maupun ibu. Jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, dipersilakan untuk disampaikan. Terima kasih.
Ayo yang mau bertanya. Itu ada yang raise hand, Dek. Ya sebentar. Baik, kepada yang raise hand, kepada saudari NIM 16, Ibu Sri Agung Gangga Kamala Dewi, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar dengan jelas. Baik, saya izin bertanya. Tadi dijelaskan pada bagian disertasi basah mengenai grading, yaitu dengan pemisahan dari rimpang jahe menurut ukuran. Jadi, saya izin bertanya, sebenarnya grading ini tujuan dilakukannya grading ini untuk apa, dan apa hubungannya dengan proses lanjutan dari standarisasi yang akan dilakukan? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan yang telah diajukan. Mungkin kami tampung dulu agar kalian menjawab. Mungkin untuk sesi pertama ini kami tampung untuk 3 pertanyaan dulu. Oke, untuk teman-teman yang lain, jika memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand dan memperkenalkan nama, NIM, dan juga pertanyaan. Untuk Gangga, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Karena masih raise hand. Oke, sudah. Baik, selanjutnya yang raise hand, itu ada NIM 24, Ekomang Diantari, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya kepada kelompok 2 terkait budidaya rimpang jahe di bagian pembibitan. Jadi pada saat pemilihan bibit ini dijelaskan bahwa bibit jahe itu diambil langsung dari kebun dan telah mengalami penyimpanan selama 1 sampai 1,5 bulan. Nah, mengapa sih sebelum digunakan tuh pemilihan bibit tuh harus mengalami penyimpanan dulu? Mungkin bisa dijelaskan alasannya mengapa. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya, mungkin satu penanya lagi, dipersilakan. Baik, selagi menunggu pertanyaan selanjutnya, mungkin akan kami jawab dulu untuk 2 pertanyaan sebelumnya. Oke, langsung saja untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan dari Ibu Sri Agung Gangga Kamala Dewi mengenai grading. Baik, pada rekan kelompok dari kelompok 2, persilakan untuk menjawab. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Putri Dewi dengan NIM 10. Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Gangga tadi. Jadi grading ini sebenarnya dilakukan untuk mengelompokkan jahe berdasarkan panjang, lebar, besar, kecil, warna, dan keseragaman. Nah, apa sih kelanjutannya nanti dalam standarisasi? Jadi maksud dari grading itu yaitu untuk mengelompokkan jahe sehingga nantinya akan dipilih jahe dengan kualitas terbaik agar nantinya memberikan efek yang lebih optimal ketika diolah menjadi obat herbal atau diolah menjadi produk lainnya. Nah, jika dilihat pada grading tadi, terdapat kandungan serat yang berbeda-beda dari beberapa kelompok tadi, yaitu ada 4 kelompok. Nah, semakin tinggi kandungan seratnya, maka kualitasnya itu akan semakin rendah. Sedangkan begitu juga sebaliknya, apabila kandungan seratnya itu semakin
semakin rendah, maka kualitasnya itu akan semakin baik karena kandungan seratnya itu akan mempengaruhi kandungan minyak asiri yang terkandung di dalam rimpang jahe tersebut. Jika kandungan seratnya itu tinggi, otomatis kandungan dari kandungan dari minyak asirinya itu akan berkurang. Mungkin sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Gegang, apakah dapat diterima? Baik, terima kasih jawabannya, Bu. Oke, karena telah dapat diterima. Selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya itu adalah pertanyaan dari NIM 24 dari Diantari. Mungkin pada rekan kelompok 2, dipersilakan langsung untuk jawab pertanyaan dari saudari Diantari. Baik, perkenalkan saya Krisnawa Nugraha NIM 9 dari kelompok 2. Izin menjawab dari pertanyaan Diantari tadi. Kalau tidak salah pertanyaannya, kenapa sih saat pembibitan itu harus ditunggu dulu selama kurang lebih 1 sampai 1,5 bulan. Nah, adapun tujuan dari sebelumnya untuk sebelum dilakukan pembibitan rimpang jahe ini, tadi pada metode itu dilakukan penyimpanan rimpang jahe terlebih dahulu selama kurang lebih 1 sampai 1,5 bulan. Nah, tujuan dari penyimpanan rimpang jahe ini yaitu untuk mengetahui kualitas dari bibit itu nantinya. Di mana kalau bibit yang masih segar dan tidak membusuk itu berarti menunjukkan bahwa kualitasnya yang baik seperti itu. Mungkin Diantari gimana? Apa bisa diterima? Baik, dapat diterima, Krisna. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, terima kasih kepada Krisna dan juga Diantari untuk jawaban dan juga pertanyaannya. Mungkin selanjutnya saya persilakan kembali bagi teman-teman yang lain yang bertanya pada kelompok kami, dipersilakan untuk resen dan memperkenalkan nama, NIM, dan juga pertanyaan. Silakan. Halo, nggak ada yang mau tanya lagi? Atau mau belajar untuk pretest nanti? Karena topiknya berbeda ya dari jadwalnya. Gimana kelompok 2? Kelompok 2, kelompok yang lain? Karena nggak ada yang bertanya ya, coba saya mau menanyakan beberapa hal gitu ya terkait dengan materi hari ini. Tadi ada menyebutkan nggak lokasi tempat tumbuh itu mempengaruhi kualitas dari bahan baku ya? Ada nggih? Cuman lebih spesifiknya kami menjelaskan bahwa di mana kedalaman
penanaman rimpang sendiri, Bu. Jadi seperti yang telah saya jelaskan itu yang disarankan atau dianjurkan berdasarkan jurnal acuan itu adalah 30 cm, yang dimana tanahnya juga tidak sembarangan atau tidak sembarang kedalaman, baik untuk digunakan untuk menanam rimpang jahe. Itu jika terlalu dalam itu dapat merusak dari kesuburan tanah itu sendiri, sehingga kandungan dari hasil panen nanti juga akan mempengaruhi gitu, Bu, untuk dari rimpang jahe sendiri. Kalau lokasinya bebas gitu berarti untuk ketinggian lokasi ketinggian itu nggak ada ini, nggak ada yang harus spesifik gitu ya? Nggak ada ya? Berarti bebas di daerah dingin, daerah panas. Izin menjawab, Nggih. Ibu. Nggih, untuk rimpang jahe mungkin ketinggiannya itu bisa di bawah di bawah 45 derajat Celcius ketinggian lahannya itu. Mohon maaf jika salah, Ibu. Berapa tadi? Di bawah? 45 derajat Celcius untuk rimpang, Ibu. Oh, daerah dengan suhu suhu di bawah 45 derajat Iya, maksudnya 45 derajat. Celcius. Kemudian kalau itu maksimalnya, minimalnya ada? Maksudnya Anda nggak boleh di daerah dingin atau belum melakukan kajian terhadap hal itu. Tadi yang disampaikan oleh Ari Kusuma itu kan kayak teknik penanamannya ya, nggak boleh lebih dari 30 cm di bawah tanah gitu ya, supaya nanti hasil penanamannya lebih baik. Kalau untuk lokasi penanaman, misal ini kan namanya atsiri, apakah yang mau dicari ya, minyak sirih, cinnamaldehyde, dan kawan-kawannya itu apakah harus di daerah yang ada grade suhunya enggak, seperti itu. Saya izin menjawab, maksudnya mungkin karena terlalu penuh tidak saya tampilkan dalam slide. Ya. Jadi untuk spesifiknya itu tanaman jahe ini baik ditanam pada ketinggian khususnya di iklim tropis maupun subtropis, dan di Indonesia itu baiknya pada ketinggian 200 hingga 600 mdpl. Dan untuk suhu optimum itu seperti yang tadi dijelaskan juga oleh dari Ayu Murni, kurang dari 45 derajat mungkin suhunya itu suhu normal ruangan, yaitu berkisar 20 hingga 35 derajat Celcius. Tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas. Iya. Jadi mungkin berarti di daerah kayak di Bukit, Badung, Denpasar, mungkin kalau daerah Bedugul tuh nggak cocok gitu ya, daerah dingin tuh nggak cocok gitu ya? Atau cocok-cocok aja? Mungkin bisa di-generate seperti itu ya. Kemudian untuk pengolahan pasca panen tadi ada proses pencucian ya. Pencucian kalian itu karena ini menggunakan bahan berupa rimpang, kalian menyampaikan untuk dilakukan pencucian dengan air bertekanan gitu ya. Karena itu akan selain mempengaruhi kadar abu, juga akan mempengaruhi cemaran mikroorganisme gitu ya, kalau nggak salah ya? Iya, Ibu. Untuk tahapannya, untuk pengolahan pasca panen secara topik-topiknya apa? Awalnya sortasi basah, kemudian lanjutkan dengan apa? Jadi awalnya itu kan sortasi basah, kemudian dilanjutkan dengan pencucian, kemudian dilanjutkan lagi dengan penirisan, dilanjutkan dengan perajangan, selanjutnya pengeringan, kemudian dilanjutkan lagi dengan sortasi kering, kemudian diakhiri dengan pengemesan dan pemberian label. Oh ya, jadi pemotongan atau pengucilan ukuran itu dilakukan
Setelah, penirisan ya, sebelum Iya. pengeringan gitu ya? Iya, kemarin saya kelewat untuk yang kelompok sebelumnya itu saya nggak lihat itu ya, baru ngelihatnya kemarin. Jadi, saya ingin memastikan kelompok ini. Oke, kemudian ini sebenarnya topik yang kalian ambil, rimpang kan banyak dan yang kalian ambil adalah jahe, kebetulan sama ya dengan rimpang yang kita pakai untuk praktikum gitu. Untuk di sini ada yang kelompok jahe nggak ya? Untuk praktikumnya pasti ada ya. Untuk, identifikasi kalian, menggunakan metode apa dalam identifikasi senyawa kimia di dalam ekstrak jahe? Tadi ada KLT sama GC ya? Iya, Ibu, betul. KLT dan GC. Untuk GC-nya GC apa? JCMS atau JCFID atau JC yang mana yang kalian pakai? Kemudian untuk KLT kalian menggunakan, fase gerak apa? Baik, Bu, saya izin menjawab yang Iya. identifikasi pola identifikasi kadar andrografolitnya itu kan menggunakan Kok andrografolit, Dek? kadar pada minyak atsiri di rimpang jahe itu menggunakan KLT di mana fase gerak yang digunakan itu adalah etil asetat dan menggunakan fase gerak toluen banding dengan etil asetat banding dengan perbandingan 9:1. Ada di slide ini enggak? Kemudian kalau GC-nya? Kalau untuk GC, Terus. untuk detektornya itu apa, itu kami tidak mencantumkan, Ibu, mohon maaf. Yang kalian mau pakai apa? Oh, ini identifikasi konsentrasi kadar minyak atsiri. Kalian pakai metode apa ini? Destilasi ya? Destilasi nih ya, yang sebelahnya, identifikasi pola kromatografi dan identifikasi konsentrasi kadar minyak atsiri. Ini destilasi berarti ya. Dan di sini yang dipakai itu berarti identifikasi kadar minyak atsiri total ya. Karena jumlah ini kayaknya rendemen ya. Rendemen maksudnya rendemen dari minyak atsirinya tidak boleh kurang dari 0,8% ya. Kalau sesuai dengan FAI kayak ini. Ya benar nggak sih? Yang kalian tulis ini?
Halo, kelompok 2. Halo? Halo halo? Halo Ibu, jadi Iya. yang dicantumkan di slide itu konsentrasi dari kadar minyak siri yang pada simplisia rimpang jahenya, Bu, bukan pada Ekstra. bukan pada ekstraknya. Total kan ya? Iya, itu. Random kayak rendemen minyak siri gitu ya. Iya. Dari simplisia. Jadi simplisia yang baik itu jika minyak sirinya masih lebih dari segini atau tidak kurang dari segini. Oke. Ini pembandingnya pakai eugenol. Senyawa biomarkernya apa? Sinamaldehid? Atau apa? Atau eugenol? Ibu, jadi untuk Ya. rimpang jahe itu sendiri biomarkernya itu adalah sogaol. Namun banyak yang ya, namun banyak yang pada jurnal yang kami temukan itu adalah yang diidentifikasi konsentrasi atau kadarnya itu adalah dari kandungan minyak siri itu sendiri. Iya ya, kok saya bilang sinamaldehid. Ya. Sogaol di di FAI ya. Tetap. Apakah dia masuk dalam satu golongan minyak atsiri? Maksudnya kayak eugenol kayaknya apakah dia fenol minyak atsiri fenolik ya? Kalau sogaol itu minyak atsiri apa? Untuk sogaol itu termasuk minyak atsiri dari senyawa fenolik juga, Bu. Fenolik juga ya, jadi karena mungkin dia jadi satu golongan yang dicari ya. Sama aja sih kayak flavonoid. Flavonoid kan banyak, tapi biasanya pembandingnya adalah rutin, apalagi quercetin, itu aja sih biasanya jadi pembanding. Ya, mungkin kalau dari saya cukup segitu dari saya ya. Saya sudah melihat keaktifan kalian. Mungkin ada dari kelompok 2 atau dari teman-teman yang lain? Dari saya tidak ada pertanyaan. Sampun nggih. Nggih, bisa dah diakhiri, Dek moderator, sebelum saya tutup. Baik, terima kasih Bu. Jadi sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf pada teman-teman dan juga Ibu jika dalam presentasi kami masih banyak kekurangan dan saya harap semoga diskusi yang telah berlangsung dapat bermanfaat di kemudian hari. Untuk menutup, saya berterima kasih pada perhatian teman-teman dan juga Ibu telah mendengarkan presentasi dari makalah kami. Karena diskusi telah berakhir, saya tutup presentasi ini dengan Paramasanti Om, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama Buya, salam sejahtera kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang, saya akhiri nggih.